Kembali lagi di MMA, mertua menantu, Aku dong. Kali ini kita kedatangan dua orang narasumber yang akan membahas tentang sekolah online. Ya, dalam taraf masing-masing loh, dari paling kecil TK atau bahkan pra-TK nih ya. Iya, ya, pra-TK sampai betul ya, Bu, ya? iya, Iya. sampai universitas. Luar biasa banget. Jadi ini salah satu narasumber kita adalah Joy, yang di Jocelyn. Dia masih umur 15 tahun, tapi dia ini sudah masuk ke tahapan foundation, bener ya? Foundation itu sebelum S1. Dan nanti rencananya lulus S1-nya tahun berapa? Sekitar 2023. Berarti umur 17 tahun. Umur 17 tahun, dia sudah lulus S1. Luar biasa. Dan lulusannya ternyata, kalau kita mau tahu ya, dia nggak lulusan Indonesia loh, dia lulusan luar negeri. Dengan menggunakan sekolah online ternyata. Itulah enaknya sekolah online ya. Tetap ada di sini ya, bisa cepat ngebut, tetapi bisa juga dapat ijazah luar negeri. Luar biasa. Luar biasa. Ada juga ya, sangat keajaiban istilah saya, online. Umur masih muda, kuliahnya di sini tetap, Iya. tapi dapat ijazahnya luar negeri. Luar Enak biasa. banget tuh, enak Iya, banget, iya. luar biasa. Yang kedua adalah Miss Joy juga yang ini, luar biasa. Jadi hari ini bintang tamu kita ini narasumbernya sama-sama Joy. Biar kita semua suka cita ya. Namanya Joy Ardin. Itu teman sekolah saya, saudara, teman-teman sebenarnya. Teman sekolah ya kita ya, atau angkatan dulu. Tapi dia ini guru bahasa Inggris di SD dan sekarang lagi ngurusin untuk sekolah online provinsi yang di daerah-daerah. Wow. Sekolah tanpa batas namanya ya. Tanpa batas. Atau apa ini namanya Sekolah khusus? tanpa ruang batas. Kalau kita singkat Oh. STAR, online learning. Wah, luar biasa. Ya, sekali lagi hari-hari ini mungkin kita menghadapi yang namanya keterbatasan. Sehingga banyak sekali anak-anak yang harus online. Tapi kita hari ini mau menyeroti bagaimana kelebihan dan kesempatan yang terbuka karena online. Betul. Jangan sampai kita cuma menyoroti sisi negatifnya atau orang-orang tua yang kesal dan mengeluh karena kondisi online yang bikin orang tua sakit kepala lihat anak-anak di rumah. Tetapi hari ini kita mau menyoroti sisi luar biasanya, sisi keajaiban. Betul. Di mana online bisa membuat kita tanpa batas menembus sekolah di mana saja. Mau kuliah di negeri, dalam negeri, jurusan apapun lebih mudah sekarang sebenarnya. Betul, dan lebih murah. Dan lebih murah, nggak usah bayar uang gedung. Ya, itulah sebabnya. Jadi sekali lagi jangan sampai kita kelewatan kesempatan ini. Saya berharap ada banyak orang tua yang mungkin hari-hari ini sedang kena PHK atau sedang mengalami masalah ekonomi. Mendengar ini ada kesempatan. Ada Jangan solusi. sampai ada anak-anak yang putus sekolah, bahkan saudara diam dimanapun di daerah. Ada kesempatan dan ada solusi. Ada selalu jalan keluar. Mungkin kita mau tanya dulu nih untuk adik kita yang masih muda ini, cantik banget ini ya. Mau tanya dulu nih, sebenarnya apa sih bedanya sekolah, kan pernah sekolah biasa ya, pernah sekolah tatap muka, terus sekarang kan masuk ke tahapan online. Online-nya ini kan semua full Inggris berarti ya online-nya. Apa sih bedanya kamu waktu sekolah biasa sama sekolah online? Bedanya? Kalau dari saya sendiri sih yang paling beda kalau sekolah online harus memotivasi diri sendiri. Motivasi, butuh motivasi. Tapi kan di absen juga kan. Jadi walaupun istilahnya nih ya kamu males-malesan kan juga takut juga kan karena tapi bisa diakalin pasti ya. Suka nggak ngebohongin? Oh baik. Yang ini baik. Yang ini baik, yang lebih baik. Nggak suka ngakalin. Terus apa lagi bedanya? Selain harus motivasi diri, karena berarti nggak ada guru di tempat kan, jadi kamu harus atur waktu gitu. Sekolahnya gimana sih yang kamu yang jalani sekarang? Kalau sekarang sih lewat via Zoom. Via Zoom. Jadi setiap hari ada beberapa jam masuk Zoom, terus gurunya beda-beda cara absennya. Salah satunya mungkin bisa jelasin sedikit biar kita Sama terus kira-kira jam berapa? Rata-rata ya dan Jadi sebagainya. Kalau saya sih tiap harinya beda, cuma rata-rata cuma 3 jam per hari. Per hari 3 jam. Termasuk Sabtu Minggu atau cuma hari biasa? Dari hari Senin sampai hari Jumat. Cuma hari Senin sampai hari Jumat. Cuma 3 jam, cepat sekali ya. Dulu waktu sekolah berapa jam?
Untuk kuliah, waktu kuliah. Waktu kuliah sih dari jam 7 sampai jam 3 itu minimal. Kok bisa ya sekarang cuma 3 jam? Saya lebih lagi loh. Waktu sekolah di Belanda, dari jam 9 sampai jam 7, 8 malam. Kadang-kadang sampai jam 12 malam. Ini kenapa ya sekolah-sekolah zaman sekarang ya? Cuma 3 jam ya? 3 jam dapat lulusan luar negeri lagi. Iya ini. S1 lagi. Iya, waduh. Apa yang salah ini? Yang salah metodenya atau apanya ya? Nah, terus 3 jam itu ngapain aja? Dia dapat pelajaran-pelajarannya sih. Jadi berbeda tiap guru-gurunya. Kalau cara ngabsennya gimana mereka? Beda-beda juga. Ada Iya. yang harus Satunya nyalain salah kamera, Harus ada nyalain. yang harus jawab kuis dulu baru di absen. Ya. Jadi kalau kamu nggak dengerin ketahuan gitu ya, Iya. karena kamu nggak bisa jawab kuisnya, nggak ke absen gitu. Ada nggak yang pernah nggak bisa jawab terus ya udah nggak kena absen? Nggak kena absen kalau nggak bisa jawab. Oh, oke. Dan itu kadang-kadang di tengah-tengah gitu ada, yang di tengah-tengah ada pertanyaan begitu ya. 3 jam tapi. 3 jam. Per hari cuma 3 jam. Iya, sedikit sekali ya. Nah, bagaimana sekarang, apa aja yang selama ini kamu tahu jurusan-jurusannya, mungkin bisa dikasih tahu sama orang-orang untuk bisa mempercepat sekolah seperti adik kita tercinta ya. 15 Iya, tahun. 15 tahun dan nanti lulus 17 tahun. Berarti 2 tahun lagi udah S1 deh. Iya, udah S1, bayangin. Biasanya Ya. S1 itu normalnya itu 23, 3,5 sampai 4 iya. tahun ya. Ya, dan biasanya umurnya sekitar 23 ya. 21, Oh, 21, 22 ya, 21, 22. Iya. Ini 17 berarti nih. udah Korting. ngebut 4 tahun. Korting. Iya, ngebut cepet Iya. banget. Dulu ngomong-ngomong, Miss Joy ini lulus S1 umur berapa nih? Saya masih proses. Oh. Masih sambil banyak dikerjain jadi. Iya. Terus kalau Ibu Kesia? S1 tuh seingat saya ya 2015 itu saya umur sekitar 19 kali, 19 Oh ya, tahun. beda dua. Ini berarti loncat juga nih ya? Iya, loncat juga. Loncat Sempat juga loncat nih waktu ya. SMA sekali, jadi Wah, skip setahun. Skip 1 tahun, pantas ini masih Teman-teman saya udah muda-muda. 20, 21, saya masih 19. Oke. Nah, balik lagi ke Joy. Ayo mulai cerita. Ini ada peluang apa saja? Terus bagaimana bisa dapat ijazah luar negeri, tapi sekolah di sini? Terus istilahnya menarik nggak pelajarannya kalau online ini bagaimana? Biar semua yang mendengar bisa ikut mengikuti kalau bisa. Bahkan kalau bisa ikut loncat ya. Supaya Mumpung semuanya lagi mudah-mudah. online. Iya. Mumpung lagi online. Jadi kalau jurusannya itu banyak banget sih Bu, dari mulai teknik, IT, accounting itu juga semuanya ada. Paling yang nggak ada itu cuma jurusan dokter. Oh, dokter nggak bisa kali ya, dokter harus tetap praktek ya. Jadi pas saya kelas 9 kan kebetulan kakak saya dan temannya ada yang kuliah di luar negeri. Jadi saya coba nyari-nyari di internet, terus ternyata sekarang banyak konsultan gratis gitu Bu. Iya. Konsultan ini ya, konsultan buat sekolah di luar negeri. Iya, atau betul. atau dalam negeri juga ada. Dalam negeri juga ada. Jadi Gratis. gratis. Ih, ajaib Terus ya. saya iseng coba nanya, terus ternyata ada program baru banget tahun lalu dibuat. Jadi programnya campuran gabung dari Singapura dan di Indonesia. Jadi saya bisa lulus dan dapat ijazah dari Singapura tapi lewat online. Luar biasa. Harusnya kalau nggak memang masa ini kamu tatap muka nggak atau? Iya. Oh, tatap muka harusnya. Tapi programnya kan baru dibuat. Oke. Jadi ini blessing karena kondisi yang seperti ini ya. Kalau enggak ini sudah mesti ada di Singapura ini hari ini ya. Betul, Dan betul. kalau secara keuangan, secara harga lah istilahnya ya, lebih murah daripada kalau kamu mesti sekolah di Singapura, atau sebenarnya sama, cuma berbeda dari misalnya uang makan di Singapura dan sebagainya. Boleh dijelaskan? Belum Tetap tinggalnya, jatuhnya tempat lebih tinggal. murah sih Bu. Kan biaya di Singapura juga mahal. Terus beberapa biaya praktek itu juga sepertinya dikurangin, jadi lebih murah sih. Jadi jauh lebih Gedung murah. juga nggak bayar ya kayaknya ya. Iya, Nggak luar pakai bayar biasa. gedung biasanya kalau Iya. online ya. Nah, terus kelebihannya lagi, bagaimana nih caranya kok bisa dapat percepatan ya? Bisa umur 17 ini ya, sudah S1 ini pasti
orang tua pasti pengen ngikut ini. Dan anak-anak, apakah harus ekstra belajar atau kuliahnya dipadetin atau bagaimana kamu supaya bisa cepet ini? Kalau sekarang sih memang ada programnya ya Bu, jadi cuman perlu berpartisipasi dengan baik aja, terus belajarnya dengan fokus gitu sih. Tapi dengar-dengar juga Joy ini belajar sampai tengah malam, Mami. Oh. Ya. Begadang-begadang, jadi sebenarnya juga dia rajin gitu ya. Pelajarannya yang susah atau banyak PR-nya atau apa ini? Tugasnya banyak kayaknya. Tugasnya banyak. Oh, jadi 3 jam tapi tugasnya banyak. Tugasnya seberapa, kira-kira kayak apa tuh? Mungkin biar orang-orang yang di rumah ini bisa tahu, oh kalau aku mungkin kuliah ini aku bisa nih kayaknya nih 3 jam doang sehari bisa kerja juga dong berarti. Iya, betul. 3 jam kan waktunya masih banyak nih mau ngelakuin yang lain. Tapi tugasnya kira-kira kayak apa nih? Bisa dijelasin nggak ceritanya, contoh-contoh tugasnya lah Ya, kira-kira. dan ini juga bilang dulu tadi sekolahnya apa Oh nih, iya, ngambilnya jurusan apa, apa, jurusan ngambilnya apa? jurusan apa. Kalau saya karena masih foundation jadi masih general Bu. Oh, masih general. Jurusannya Iya. baru sekitar 8 bulan lagi baru. Oh iya, tapi nanti kalau itu mau ngambilnya apa ini? Rencananya accounting atau cyber security sih. Wah, keren ini ya, dua-duanya keren. Kalau ngambil dua-duanya nggak bisa ya, karena accounting keren ya, cyber security, security oh butuh keren loh banget sekarang itu. di masa seperti Iya. Nah, terus kalau sekarang foundation tugasnya apa aja nih? Tergantung sih Bu, banyak kan lebih ke makalah dan Biasanya harus berapa papernya, harus berapa lembar, research dong ya. iya. Luar biasa. Sekarang kita beralih kepada Joy Joy yang yang satu satu ya. Sama-sama Joy ini hari iya, ini. Joy yang luar biasa ini. Pertanyaan saya yang pertama, apa yang membuat kamu mau jadi guru? Anak muda sekarang tuh nggak banyak loh yang mau jadi guru. apa ya, berangkat dari banyak rencana yang akhirnya berubah. Oh, jadi Jadi dulu ada cita-cita sempat nggak ada- nggak jadi guru. Sangat tidak mau jadi guru karena saya dulu nakal. Satu angkatan kita. Tapi sebenarnya anak nakal itu yang paling mengerti loh, Harus- bosennya betul. dan bagaimana ya. Punya cara Iya, punya untuk cara menaklukkan ya Iya, harusnya. Waktu teman-teman saya tahu saya jadi guru tuh, mereka cuma bertanya cuma satu, gak takut kualat. Aduh, betul. Karma kan biasanya Iya, ada ya. Tapi akhirnya awalnya sih cuma untuk sementara aja gitu, untuk mengusir kesibukan gitu kan. Terus kok tiba-tiba jadi melihat anak-anak yang nakal, justru kok saya jadi jatuh hati dengan pekerjaan itu ya. Jangan-jangan karena lihat, oh ini saya Iya. nih, Iya, saya nih. betul. Jadi karena justru jatuh hatinya ke anak yang nakal ya. Oh, Iya. anak yang baik nggak jatuh hati ya. Karena saya itu kan sebenarnya suka, menurut saya kadang itu saya suka tantangan. Ketika saya ngajarin anak pintar itu bukan tantangan. Itu buat saya tuh cuma kayak saya kasih setung air, mereka minum langsung selesai. Dan mereka bisa langsung rasain. Tapi kan ketika mengajar anak yang nggak bisa, saya mesti cari cara mau pakai metode ngajar seperti apapun tuh nggak bisa diaplikasikan ya orang anak yang nggak ngerti. Jadi buat saya itu kayak tantangan, tapi ya itu yang buat saya akhirnya oh iya ini seru gitu. Atau Coba boleh cerita Contoh ya. Contoh ya, bagaimana menghadapi anak yang bodohnya nih soal apa nih, misalnya matematika atau fisika atau nakalnya itu seperti apa sih, sampai ngelempar misalnya sandal atau apa, dan kemudian bagaimana mengaplikasikan dan bagaimana menolong ini anak yang seperti itu. Nah, saya itu kan mulai ngajar dari muda, dari lulus SMA itu saya tawarin untuk ngajar. Terus sampai tahun kedua atau ketiga itu, saya pengetahuan saya tentang pendidikan tuh masih sangat-sangat rendah gitu. Saya nggak tahu banyak kan, karena saya learning by doing lah. Terus satu kali saya lagi ada di kelas 1, ngajar kelas 1, kemudian yang terjadi adalah saya lagi tulis di papan tulis, artinya saya membelakangi murid. Iya. Terus saya mendengar tuh kayak ada suara tetesan air gitu. Saya pikir ini apa gitu kan. Ternyata pas saya nengok itu ada anak di kelas itu, ada anak ABK dan dia itu nggak pakai shadow. Jadi dia sendiri di kelas, shadownya tunggu di luar. Ternyata dia pipis di belakang saya.
ketika saya nengok dia lari keliling di belakang persis. di belakang saya persis itu tuh sampai kena celana iya. Aduh, Terus saya pikir ini mau gimana? pipis Memang- di sekolah. Iya, di dalam kelas. Di dalam kelas dan keliling. Abis selesai dia pipis, kelas 1 itu heboh, dia lari keliling kelas. Terus saya bilang, ya udah mau gimana gitu. Ya mau ya gitu. Ya harus ya saya minta tolong panggil yang bantu buat Cleaning bersihin. service. Saya tangkep ini anak, ayo duduk nak. Karena dia nggak pakai celana, mesti dipakai celana ya. Ini laki-laki tuh perempuan? Anak laki-laki. Terus, nah itu bagaimana, apalagi nih ya ABK ya dengan kebutuhan khusus atau waktu itu kita masih berkata berkelebihan ya. Iya, betul. Kita tidak boleh bilang berkekurangan tapi berkelebihan. Iya, betul. Nah, terus mengajari mereka waktu itu menghadapi murid yang seperti ini bagaimana? Menghadapi mereka itu harus butuh cara yang menurut saya ekstra. Kalau yang lain mungkin dengan saya ngajar di depan sudah cukup. Saya bisa tanya dari depan, kamu ngerti nggak, sudah cukup. Tapi untuk anak-anak yang ABK, saya harus datengin, lalu saya tungguin di sampingnya. Jadi mungkin cara saya adalah ketika yang lain sedang natet, saya datangin mereka. Jadi setidaknya dari 5 poin yang saya ajarkan, menurut saya ketika mereka sudah mengerti 2 atau 3 saja, Lumayan. itu udah sangat lumayan. Gitu. Pernah menghadapi juga murid yang nakal sekali begitu. Itu Dan bukan ABK. Bukan, iya. Benar-benar normal tapi memang nakal Iya, gitu ya. Nggak mau dengerin, lari-lari. Oh iya, sampai itu ada, sampai pernah saya saya lagi capek, saya coba bilang kalau kamu nggak mau diem, pilih satu antara kamu keluar atau saya keluar. Jawabannya Miss aja yang keluar. Wow. Pertanyaan salah itu, pertanyaan yang seperti salah. flashback. Kayak zaman dulu ya. Kayak zaman dulu ya kayaknya. Wah, dulu ya. juga begitu ya. Wah, untung gurunya seperti itu ya, jadi nggak sakit hati. Saya nggak pernah kasih pertanyaan seperti itu lagi. Mau siapa yang keluar, Nggak Miss usah. aja yang keluar Iya, gitu ya. Pasti jawabannya begitu. Jadi mendingan gak usah ada yang keluar. Ya udah kita harus Sama-sama di coba situ. nge-skip. Jadi saya belajar begini sih. Di balik setiap anak yang bermasalah itu selalu ada ceritanya, selalu ada background story-nya. Yang kadang-kadang orang dewasa atau guru seringkali itu malas untuk melihat background story-nya atau mungkin dengan kesibukannya. Kayaknya ini anak cuma dicap satu nakal. Tapi sebenarnya menurut saya tidak ada anak yang nakal kan. Sebenarnya mereka itu cuma membuat sesuatu untuk mendapat perhatian lebih contohnya. Atau itu a cry for help gitu. Wow. Jadi ya Itu kata-kata yang sangat bagus ya. jadi kan kita harus lihat lebih buat saya sih. Nah, balik lagi nih ke tadi pengalaman. Kalau ada anak yang seperti itu ya menantang, nakal, bukan ABK ya. Kalau ABK kita masih mengerti lah. Tapi memang dia cry for help. Tapi kan bahasanya ini nyebelin ya. Betul. Nah, terus bagaimana pengalamannya? Ibu Joy atau ini adik Joy ini sebenarnya ya, anak Joy ya, yang sudah menghadapi seperti ini. Buat saya pernah sih baru kejadian ada anak masuk kelas saya banting kaki. Telat, terlambat 20 menit banting kaki, banting pintu. Terus saya tanya, kamu kenapa telat? Kenapa nggak permisi? Kan tadi udah. Dan semua temannya nengok ke dia dan bilang, kenapa sih Miss? Nah, buat saya kalau saya akan cecer dia di saat itu, dia akan semakin lari. Dan menurut saya dia akan merasa di pojokan. Jadi ya saya biarin aja dia mau ngapain. Terus dari depan, setelah semua pulang saya panggil dia. Saya tanya, kamu tuh ada apa? Ternyata di rumahnya sedang ada masalah dan buat dia sekolah itu bikin mama saya marah-marah. Karena sekolah maunya begini. Saya bilang, itu urusan sekolah dan orang tuamu, bukan dengan kamu. Tapi kan ibunya tidak bisa memfilter. Jadi ibunya mempersalahkan anak ini. Kamu sih sekolah, mama jadi repot kan, mesti siapin kuota, mesti siapin handphone dan segala macam. Kata dia, buat saya Online, balik lagi ke iya, online. betul. Aduh. Jadi harus saya Handphone yang tanya, import. ada apa, masalahnya apa, gitu. Ya. Memang kita harus belajar untuk menggali lebih dalam. Ya. Seringkali di setiap anak ada potensi, tapi juga ada masalah. Ya, seringkali ada istilah saya ada mutiara di setiap anak. Betul. Tetapi seringkali juga ada batu ya yang harus kita singkirkan. Betul. Ya itulah bagian dari kehidupan. Nah, kita mau balik lagi nih Joy satu ke lagi. ya bukan masih Miss Joy ya, Miss Joy ya. Nah, setelah dalam kondisi seperti ini yang banyak orang tidak bisa bekerja, tidak bisa lagi bayar uang sekolah, terus apa yang menjadi solusi? Sepertinya tadi punya solusi untuk sekolah tanpa ruang batas. Tanpa ruang batas. Betul. Ya, jadi
kita melihat juga dengan hal-hal yang terjadi akhir-akhir ini, di mana banyak orang yang harus kehilangan pekerjaan, terus banyak yang nggak dibayar sekolah, banyak anak yang terpaksa putus sekolah. Akhirnya saya dan tim kami memutuskan untuk membuat sebuah wadah, sebuah platform yang bernama Sekolah Tanpa Ruang Batas. Artinya kalau biasanya tadi Ibu Keisha sudah bilang sekolah itu uang gedung mahal gitu. Jadi mama ini Uang gedung, Uang gedung, uang kursi, gedung, uang betul. buku. Sekarang nggak ada semua nih. Ada Nggak ini pakai kalau- buku kan kalau ya? sekarang tuh ada lab, ada jas Iya, lab. ada Iya, lab, ada betul. praktikum ya dulu kita kalau Betul. sekolah kan. Nah akhirnya cuma untuk online kan nggak, untuk online kan yang hal-hal seperti itu tidak memungkinkan Betul. kan. Sedangkan sekolah yang normal itu masih belum ready untuk masuk ke sekolah online. Akhirnya kita buatkan wadah yang benar-benar semuanya kita buat pure online. Yaitu sekolah tanpa ruang batas, artinya ya nggak perlu bayar uang gedung, anak-anak nggak perlu duduk dalam satu kelas terbatas, tapi Oke. mereka bisa belajar dimanapun, materi bisa diakses kapanpun selama mereka punya internet dan punya handphone atau laptop. Tapi yang di sini modelnya seperti tadi dah. Jadi maksudnya ada apa itu absen, terus Ada. jamnya tetap, Oh ya, menyerahkan PR gitu ya, itu ada. Jadi jadi gini, ada nanti pembelajaran mandiri kan kayak Jo itu ada. Iya. Dia belajar 3 jam, ada pembelajaran mandiri artinya Oh, sendiri ya. iya, iya, iya. Nah, di Start Online Learning juga begitu. Jadi anak-anak akan ada pembelajaran yang live Bareng-bareng live via ya. Zoom atau ya aplikasi seperti itu. Nanti mereka akan dikasih tugas yang harus mereka submit. Tapi pembelajaran online-nya itu tidak tiap hari. Jadi yang online-nya dalam Zoom itu tidak tiap hari. Tapi hari-hari lain mereka boleh melakukan pembelajaran mandiri karena ada tugas-tugas yang dikasih sama gurunya. Begitu. nanti tinggal setor tugas Betul, gitu ya. tinggal di-submit, terus nanti tinggal dinilai gurunya. Wow. Seperti itu. Jadi ini juga bisa sampai mendapat ijazah. Bisa. Jadi hitungannya seperti homeschool. Jadi kalau Oke. homeschool itu ijazahnya paket. Gitu. Tapi bisa. Sampai hari ini tersedia paket apa saja nih? Untuk sampai sekarang program yang sudah kami kerjakan itu paket A dan paket B. Itu berarti sampai tahap SMP, ya, Tapi betul ya. pembelajaran mulai dari TK. Oh, dari Dari TK, PAUD. Ya, dari betul. PAUD sampai SMP tuh udah ada. Ya, tapi platformnya ini sebenarnya kami buat ini bagaimana wadah ini tuh gunanya tuh bisa banyak. Jadi kelas pembelajarannya itu kan yang tadi kita bahas reguler ya, sekolah biasa. Nah, selain itu kita buat kelas online. Kelas weekend. Oh. Kelas weekend itu cakupan umurnya itu nggak terbatas sebenarnya, karena kadang kita buat anak-anak atau kita buat kelas buat orang tua juga. Oh, jadi Dan semuanya ada kurang. buat parenting juga Betul. gitu ya. Jadi parenting itu biasanya kita buat tuh webinarnya 1 bulan 1 kali. Dan setelah ikut nanti akan kita kasih sertifikat. Wow. Gitu. Jadi anak-anak dapat sertifikat, yang PAUD juga dapat sertifikat, Betul. orang tua juga dapat Iya, sertifikat. Gak rugi ya belajar online. Kita semuanya ada sertifikatnya, dan apakah sertifikatnya diakui nih? Kalau untuk yang ijazah paket itu pasti diakui Pasti ya. diakui ya. karena Jadi kan bisa dari negara. bisa sekolah di mana Iya. aja ya. Berarti kalau Betul. mau lanjut kuliah pakai itu bisa ya? Kan belum. Iya. Lanjut buat SMA, SMA berarti ya. bisa, karena ijazah Bisa. paket sudah SMA, diterima. SMP. Bahkan sekarang kalau dari dunia pendidikan formal dan non formal itu semuanya udah hampir sama. Oke. Jadi dari yang paket bisa pindah ke jurusan formal, yang formal bisa masuk ke paket itu sudah sangat mudah. Perpindahannya. Ya, luar biasa. Saya berharap pembicaraan kita akan sangat menolong begitu banyak orang tua, terutama mereka yang sedang dalam masalah ekonomi. Sekali lagi, jangan biarkan berputus asa, jangan biarkan anak saudara berhenti sekolah, jangan biarkan anak-anak saudara tidak berpendidikan, karena pasti ada jalan. Walaupun di tengah pandemi, kita percaya pasti ada jalan keluar, ada selalu hal yang baik. Seperti contohnya sekolah online, walaupun mungkin seringkali itu harus butuh motivasi yang lebih, tetapi itu tidak pernah menutupi yang namanya pendidikan untuk setiap anak-anak. Sekali lagi di MMA, mertua menantu, Aku dong. Sekali lagi kita kembali di MMA, mertua menantu, Aku dong. Kali kita masih lanjut dengan tema sekolah online nih. Tentunya masih panjang nih pembahasan kita, Betul. jadi kita lanjutin dulu dengan minum dulu mungkin ya. Wah, biar balik. nggak Silakan. Ini udah siapin minum nih, sehat ini ya.
penuh vitamin ini. Jadi kita biar ngobrol ke depannya lebih enak dan Lebih gak encer. haus. Jadi kalau mau minum nanti di tengah-tengah ngobrol nggak apa-apa, minum aja santai aja. Ada pertanyaan nih saya buat Joy, ya. Apakah sekolah online ini kamu ambil, apalagi ijazahnya kan dari luar negeri, karena keluarga kamu cukup berada, karena banyak sekali yang nonton ini dari keluarga yang menengah ke bawah, dan mereka rasanya nggak mungkin lah, itu mimpi kalau bisa sekolah di luar Ya, negeri. betul. Ya, yang kedua mereka selalu berpikir begini, saya bisa sekolah di luar negeri kalau orang tua saya juga pintar. Bisa bantuin bahasa Inggris ya, bisa bantuin belajar. Sedangkan banyak orang berkata ya nggak mungkin lah, saya ini siapa? Bagaimana nih pengalamannya Joy? Iya, kalau saya lahir dari keluarga yang sederhana banget sih Bu. Kebetulan juga kemarin karena programnya baru, jadi ada program beasiswa juga. Itu Beasiswa. iya, itu kebetulan saya daftar. Terus sebenarnya beberapa ujiannya sedikit menantang, tapi saya setiap hari belajar. Wah. Jadi saya terus belajar, terus Mungkin bisa cerita sedikit nanti ya. Iya. Ujiannya kayak apa sih? Yang menantang ini yang kayak apa ya gitu ya? Ya, mereka bisa prepare nih Prepare sebelum iya ujian. buat semuanya. Terus? ya, kalau saya sih ujiannya interview lewat aplikasi meeting tadi, interview online gitu. Terus juga dia kasih beberapa ujian Inggris gitu. Nah, terus kalau misalnya tadi bilang kan jadi sederhana tapi terus berani nih ya untuk bermimpi ya, dan di mana ada tekad selalu ada jalan. Ya. Apa yang membuat kamu bertekad dan berpikir gini, bisalah, carilah gitu ya, dan berani nih berharap bisa dapat sekolah dari luar negeri? Kalau kedua orang tua saya kan dua-duanya sibuk ya Bu. Terus saya ngelihat kakak saya, dia kuliah online, kuliah di Singapura. Jadi saya termotivasi dan saya juga rasanya ingin seperti dia gitu Bu. Waktu itu kakak kamu sekolah di Singapura tuh juga karena papa mama cukup gitu ya, kaya atau gimana tuh? Terus caranya gimana tuh hidupnya? Coba mungkin cerita sedikit, berhematnya bagaimana, atau bantu kerja, Berarti atau kakak sempat kuliah di luar ya? iya kalau Nggak kakak online. iya. Waktu dia kuliah di Singapura dia berhemat banget sih Bu. Jadi tempat tinggalnya itu mungkin cuma 2x2 gitu. Terus tiap hari makannya juga harus hemat-hemat sampai pas pulang balik ke Indonesia saya kaget karena dia turun sekitar mungkin 5-10 kilo gitu. Wah ya, kadang-kadang memang kita harus banyak ya berkorban. Ada banyak orang punya tekad, punya mimpi, tetapi tidak punya kerelaan untuk berkorban. Ada banyak orang punya cita-cita, tetapi tidak punya usaha untuk menembus setiap rintangan. Biar ini menjadi sebuah pelajaran bahwa kita bisa, ya, kita itu bisa. Dan kita juga bisa berdoa, Betul. kita juga bisa bekerja, kita juga bisa mencari solusi. Dan ini kebetulan di mana seluruh dunia lagi online. Betul. Ternyata ada banyak solusi lewat online ya. Walaupun seringkali juga orang melihat online ini beban, karena kan jadinya maaf nih orang tua jadi guru juga. Dia harus kerja jadi guru juga, ngecekin PR muridnya ya, kalau mungkin itu bisa jadi tugas guru. Tapi memang masih banyak celah, banyak keuntungan yang bisa diambil. Bayangin gak sih sekolah online dapat jurusannya lulusan luar negeri loh. Kapan lagi? Zaman dulu nggak Dengan bisa harga ya. jauh lebih murah. Dengan harga murah. Dan luar biasa sekali. Nah, ngomong-ngomong, kamu itu kan full Inggris nih sekolahnya karena memang dari luar negeri ya. Nah, apa papa mama itu bantuin buat ngecekin, PR. bantuin PR, bantuin belajar gitu nggak? Kebetulan kalau orang tua saya dua-duanya memang cuek banget sih. Dua-duanya jarang ngecekin dan jarang itu, tapi kan sekarang banyak akses ke internetnya gampang banget. Jadi saya belajar lewat internet itu udah sangat mudah sih Bu. Dan Wah, ini cerdas ini. Nah, ya. Cerdas ini. Seringkali banyak orang menyerah dan pakai alasan orang tua. Orang tua yang miskin, Betul. orang tua yang Kurang cuek, pinter. orang tua yang nggak pinter ya. Tapi lewat ini, lewat apa ya, narasumber kali ini kita mau belajar. Jangan pernah salahkan orang tua. Betul. Karena nasib kita, hidup kita
cita-cita kita lah yang memegangnya. Dan kita yang harus berusaha untuk mengejarnya. Pasti kalau kita mau berusaha, ada yang namanya level-level yang kita bisa capai. Jelas setiap kali mau ke next level, Betul. kita harus belajar lagi ya. Kita harus berusaha lebih keras lagi. Kita harus punya tekad lebih kuat lagi. Tapi ini menjadi contoh buat kita semuanya. Tidak ada alasan. Kalau orang tuamu cuek, Betul. kalau orang tuamu ya tidak pernah untuk membantumu, bukan orang kaya, sekali lagi selalu ada jalan. Ingat tadi dia bilang bisa belajar kok sekarang lewat apapun juga. Nah ngomong-ngomong nih, jadi dari mulai cari sekolah sampai istilahnya cari uangnya, dia sampai belajar, orang tua nggak pernah ikut campur sama sekali. Nah ngomong-ngomong tarik lagi nih ya dari waktu kecil, sampai umur berapa kamu ditemenin, dibantuin orang tua? Atau dari dulu udah enggak? Udah mandiri dari kecil ya. Kalau untuk belajar sih memang dari kecilnya mandiri sih Bu. Tapi kalau misal ada beberapa pertanyaan yang saya kurang ngerti, terus saya udah coba cari solusi ke teman-teman belum dapet, saya coba tanya ke papa saya. Biasanya baru beliau akan bantuin kalau lagi ada waktu. Kalau ada waktu itu ya, Kalau ada ya. waktu. Tapi kalau enggak ya sudah ya. Tapi sekali lagi memang kita ini harus belajar mandiri ya. Ngomong-ngomong katanya dari kecil kamu juga sudah ke sekolah sendiri ya. Sudah jalan kaki juga kemana-mana ya. Dan mulai kerja katanya pernah jadi tukang cuci piring. Umur berapa ya itu katanya? Mungkin sekitar 3 tahun lalu Bu, sekitar 12 tahun. Umur 12 tahun ya. Ya umur 12 sudah jadi tukang cuci piring loh. Ya, ada banyak orang yang berpikir bahwa dianya selalu itu mesti menunggu dari orang lain. Betul. Ya. Tapi ini waktunya anak-anak atau siapapun yang mendengarkan, mari kita sama-sama jangan biarkan kita pasif menunggu, tapi mari kita berinisiatif. Betul. Nah kita mau lanjut lagi nih ke Miss Joy nih ya. Ya. Tadi kan sempat dibahas tentang sekolah tanpa batas, tanpa ruang batas. Ya. Apa singkatannya tadi? Start Start ya. learning, ya. Itu apakah bisa untuk semua orang Indonesia atau luar negeri juga bisa? Atau terbatas misal, cuma baru bisa Jabodetabek gitu mungkin? Oh nggak mungkin karena online ya, cakupannya luas. Oke. Jadi mau dimanapun ya selama tinggal daftar ke websitenya. Tidak Ada terbatas. di Tidak terbatas gitu ya. onlinelearning.id dan Onlinelearning.id. iya itu startonlinelearning.id. Di situ ada informasi tentang harganya. Kami buka kelas untuk PAUD itu mulai dari harga 100.000 per apa? bulan. Per bulan Dan 100.000. Yang SD itu dari 150.000 per bulan. Wow. Tapi nanti di website itu kan ada pilihan berlangganan 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan. Jadi kami nggak pakai bahasa SPP karena SPP kayaknya sekolah banget ya. Iya. Jadi kita pakainya biaya berlangganan 1, 3, dan 6 bulan. Dan itu Bayangin semurah pulsa loh. Iya. 100.000 ya paket ya. Wifi lebih mahal kayaknya. Wifi Iya. lebih mahal loh. Iya, dulu kalau kita sekolah ya saya masih ingat nih anak-anak sekolah itu 1 juta, 2 juta itu sudah murah loh sebulan. Sekarang 100.000 luar biasa sekali. Itu tinggal disiapin aja pendaftaran paling seperti biasa ya, kakak, akte. Bisa semuanya itu pendaftaran bisa dilakukan dari rumah. Nggak perlu datang ke suatu tempat, itu nggak usah. Semua dari rumah. Luar Berarti biasa. sebenarnya juga ini akan nolong orang-orang yang di daerah ya sebenarnya ya. Di daerah betul, itu kan betul. banyak sekolah yang saya dengar itu banyak sekolah swasta yang harus tutup. Sedangkan sekolah yang masih bisa bertahan mungkin kualitasnya agak kurang iya. ya. Atau mereka cuma kadang kayak jasa untuk Iya, bantu yang aja, penting tapi dia nggak mungkin- dapat sertifikasi Betul. gitu. Jadi kami akhirnya memberikan solusi. Mungkin kalau untuk orang daerah harus terbang datang ke Jakarta atau itu kan akan memakan biaya yang sangat besar gitu. Dan untuk anak TK SD berarti sekeluarganya mesti pindah doang, Yang nggak nggak mungkin bisa tinggal orang sendiri tua, ya. betul. Akhirnya kami akan coba berikan solusi. Kami akan memberikan kurikulum yang tidak merepotkan yang pasti. Oh, Jadi kurikulumnya boleh kita buat cerita bagaimana kurikulum yang tidak merepotkan. Jadi karena orang tua ini yang paling teriak nih Iya, ya. bener. Mereka tidak mau jadi guru ya, bisa frustasi nanti. Sama seperti orang tuanya dari adik kita ini kan dia bilang, aduh orang tuanya udah nggak bisa deh, semua sibuk.
Jadi kurikulum itu kan sekarang sudah beralih ke kurikulum tematik namanya istilahnya. Jadi di mana pelajaran itu sudah melebur jadi satu. Kalau dulu zaman kita sekolah semua ada bahasa Indonesia sendiri, matematika Betul. sendiri ya kan. Buku textbooknya satu-satu. Kalau sekarang tuh semua bertema. Dalam satu buku, satu textbook itu mata pelajaran semua ada di situ. Nah, sedangkan buat beberapa orang tua itu merepotkan Pusing, karena bingung kan. Terus akhirnya kami memilih untuk bagaimana caranya ada satu tim kurikulum khusus. Mereka membuat dalam 1 tahun ajaran, kurikulumnya tidak sepanjang kurikulum yang umum, tapi tanpa mengurangi esensinya. Wow, Wah, bagus ini tuh, bagus banget nih. Jadi di Padatkan. intisarinya Iya. gitu Intisarinya ya. gimana caranya? Goalnya adalah supaya anak-anak mengerti, gitu kan. Pencapaian terakhir itu kan bagaimana caranya anak-anak, ya sama kayak tadi saya ngajar, dari 5 poin yang saya ajarin, contohnya buat anak ini aja, menurut saya 2-3 poin mereka ngerti udah. Itu kan sebuah goal juga gitu. Jadi yang acuan kita adalah membuat mereka mengerti, terutama untuk anak-anak yang sulit mendapatkan akses pendidikan ya di daerah-daerah begitu. Bisa ngasih contoh misalnya pelajaran matematika nih ya, gimana nih ngajarin kan online, anak-anak aja yang sekarang tidak online biasanya matematika tidak tertarik. Iya. Ya, begitu dengar matematika pengennya tidur, mainan ya, itu rata-rata ya. Nah sekarang bagaimana membuat online dan anak-anak bisa tertarik, apalagi tadi katanya ada self learning. Self learning. Nah itu anak-anak, aduh baca begitu gimana menariknya gitu. Makanya kan mungkin kalau untuk textbook buku yang tebal tuh anak-anak saya juga udah kayaknya begah yang lihat buku kalau Iya. tebal-tebal buka Betul, gitu. betul. Nah sekarang kan kami solusinya adalah kami tidak mencetak buku, tapi kami buatkan PDF, yaitu mereka tinggal scroll. Nah bagaimana caranya untuk membuat anak-anak tertarik ya? Kita mainkan di medianya. Oke. Kalau mungkin di kelas terbatas cuma ada spidol, ada papan tulis. Kalau lewat online itu kan kita bisa buat video kayak animasi yang menarik, atau bagaimana buat PowerPoint yang buat mereka tuh kok oh keren ya. Atau kita cari cara bagaimana caranya mengajar, contohnya mengajar perkalian dengan cara teknik trik-trik tertentu gitu. Wah, Jadi misalnya bisa diperagakan nih. kebetulan saya bukan guru ya, coba untuk contoh paling gampang perkalian 9 aja. Itu kan cuma tinggal ngisi 1 kali 9 sampai 10 kali 9, tinggal urutin 0 sampai 9 ke bawah, di sampingnya mundur. Dari 0 sampai 9 ke atas. Oh, Jadi iya, 0, iya. 9, terus 1, 8. Itu kan tinggal berurutan nih, contoh trik-trik seperti itu. Dulu saya dijanjikan iya, sama iya, saya iya, iya. bikin lipat Saya tangan. juga sama, Iya. berkaliannya bertambahkan 9 tambah 9 tambah sampai gatel gitu, garuk, bingung gitu. Jadi sekarang sudah banyak trik-trik yang bisa diajarkan sama anak-anak. Gampang sekali ya, kita nggak usah ngapalin kayak Nggak dulu usah ya. ngapalin lagi. Betul. Benar. Ya, saya percaya deh, ini adalah pertolongan yang sungguh-sungguh akan meringankan beban orang tua. Tapi meringankan beban juga banyak orang-orang yang sebenarnya sedang kesulitan ekonomi. Nah, satu lagi yang saya pengen tanya nih. Dengar-dengar ada katanya kelas anak kecil ya? Iya. Atau TK nih ya? Atau PAUD ya, PAUD. PAUD Iya, atau itu- TK? Itu untuk yang reguler. Tadi kan udah pernah saya singgung, kita punya kelas weekend. Nah, selain untuk PAUD yang reguler anak-anak belajar, biasanya sasaran kami untuk anak-anak yang pra TK atau preschool itu ada. kami biasanya buat kelas weekend, ya itu cuma kelas 1 kali 1 kali, tapi kita ajak masak. Nah, caranya gimana masak lewat online? Iya, ya, memang gitu. Jadi artinya adalah memang pertama sih orang tua harus dampingi ya. Cuma kan kita buatnya di weekend, jadi biasanya orang tua yang orang tua bekerja kan di bisa, rumah. iya. Biasanya dia temenin. lebih oke. Jadi di situ sebenarnya yang kami ajarkan adalah motoriknya sebenarnya. Jadi seperti jagung, mereka harus pilin jagung, copot-copotin jagung. Ya kita nggak sarankan mereka buat nyalain kompor pakai itu. Oh, sih. nggak, ya, Cuma ya, buat ya, ya. lepasin Belum, jagung belum. satu-satu itu kan motorik, tapi ajak dalam kita bungkus dalam memasak. Contohnya begitu. Atau kemarin kita pernah buat kelas itu namanya eco printing. Apa Jadi itu? anak-anak itu bikin kaos, tapi pewarnaannya pakai daun dan bunga. Wow. Jadi nggak pakai zat pewarna, tapi ngambil zat pewarna dari daun dan bunga. Itu mereka ketok sampai selesai. Itu mungkin tidak untuk preschool ya, untuk anak-anak level SD.
Tapi mereka belajar bahwa oh di tumbuhan itu ada zat warna loh. Begitu. Wah saya bisa mulai daftar ini ya. Iya benar. Bagus ini ya, mulai kelas-kelas. bikin berantakan rumah ya dengan ketok-ketok bikin. Jadi Tanamannya itu diambil bisa semua saya aja nggak tahu ya. Iya. Kalau dari tanaman bisa bikin pewarna buat Warnanya kaos. dan macam-macam. Jadi warnanya mungkin yang kita lihat daun itu kan cuma hijau. Iya. Tapi ternyata setelah proses-proses, oh ada yang jadi warna biru, ada yang jadi warna Oh, orange. dari daun. Dari daun, dari bunga, semua itu nanti akan ada prosesnya gitu. Nanti akan kita terangkan. Jadi sambil mereka melakukan kegiatan, mereka tuh belajar. Cuma kan Lebih anak-anak- asik gitu tuh kayaknya Iya, ya. anak-anak kan gak fokus di belajarnya. Kalau dulu saya belajar, oh klorofil itu zat hijau daun, ini dan itu kan buat saya apa sih gitu, kenapa kita belajar daun. Tapi sama mereka ngetok-ketok, nanti sambil guruin ajar. Nah itu ya anak-anak ketika keluar ada zat warna, namanya ini, gitu. Menarik sekali. Jadi pengen ikut nih ya. Mau bawa anak saya Oh, nih iya, jadi. Dan betul. kelas weekend itu harganya tuh semua di bawah 50.000. Wah. Jadi cuma dengan 20-30.000 tuh anak-anak bisa ikut. Terus mulai umur berapa itu? Tergantung kelas. Jadi setiap minggu kami buat kelasnya itu bergantian. Kalau Oke. webinar berarti orang tua. Kalau memasak waktu itu bisa dari umur 3-4 tahun. Modern dance bisa dari 4 tahun. Ada modern dance juga. Ada. Seru. Ya, itulah yang namanya dunia online, Jadi dunia tanpa seben- batas. Betul. Jadi sebenarnya yang hari weekendnya ini kayak ekskulnya. Betul, gitu ya. Betul. Inilah waktunya buat kita itu memperluas ya wawasan. Betul. Dan pada waktu kita memperluas wawasan, ternyata banyak sekali nih kesempatan dan pertolongan di saat pandemi. Benar. Yang harusnya banyak orang tua sudah udah teriak ya, sudah juga merasakan beban yang banyak, tetap ada pertolongan. Nah, sekali lagi kita balik ke Joy ya. Nah, apa yang memotivasi sehingga kamu ini sekolah loncat nih ya, ya selalu pengen cepet sekolahnya loncat. Terus gimana sih ngurus sekolah loncat ini? Istilahnya sampai di usia 15 sudah bisa masuk foundation. Ya, jadi kan seperti yang tadi saya udah bilang Bu, saya coba iseng-iseng konsultasi di yang konsultan online tadi. Cara-caranya gimana tuh konsultan online? Buka gitu apa? aja? Konsultan Tinggal online. ketik aja di internet ada konsultan online untuk kuliah di luar negeri gitu. Luar Terus biasa. saya informasikan saya masih SMP dan ternyata udah terbuka program-program untuk kuliah dari SMP. Jadi hanya dibutuhkan ijazah SMP dan tes Inggris sekali waktu itu. Tes Inggrisnya harus TOEFL atau apa atau enggak? Atau tes langsung dari situ? Tes dari kuliahnya. Oh enak ya, Wah, karena enak kalau sekali. kalau ke luar negeri itu harus minimal TOEFL atau IELTS IELTS. dan itu bayaran lumayan loh. Iya, ini juga nggak ada bayaran juga. Enggak. Wah, nah sekali lagi buat banyak setiap kita, ya rupanya tinggal ketik loh dan dapat informasi Karena dari SMP. Bener, karena sebenarnya online ini kan mempermudah sebenarnya karena semua udah ada di internet ya, sebenarnya bisa dipakai hal yang negatif atau kita bisa pakai untuk seperti hal-hal yang seperti ini nih. Buktinya dia nyari sekolah sendiri, pilih sendiri, ngerjain semua sendiri, bahkan kalau pelajaran nggak ngerti cari tahunya juga belajar sendiri dari Betul. internet Dan sebenarnya. makanya ini nyambung, karena dari Miss Joy dibilang cuma sampai D kan, sampai SMP. Betul. Ternyata begitu lulus SMP udah lanjut bisa. nih. Bisa Jadi lanjut nggak usah nih. SMA sama sekali. Mereka ternyata nggak butuh SMA, sudah bisa langsung ke S1 cuma foundation. Foundation berapa lama? Foundationnya 6 bulan, terus lanjut ke diploma itu 8 bulan, terus baru program S1-nya itu sekitar 24 bulan. Atau ada juga yang 18 bulan tergantung dari jurusannya. Wih, dipadatkan sekali ya. Cepet banget ya, karena Cepet sekali. istilahnya setidaknya udah sampai diploma tuh D3 ya, benar ya? Diploma tuh D3. Berarti SMA-nya cuma berapa 6 bulan ya? Cuma setengah SMA tahun. yang harusnya 3 tahun jadi 6 tahun. Ya, buat semua anak-anak di rumah yang berkata gini, saya males banget nih sekolah lama-lama, ada kesempatan. Sekolah 3 tahun jadi cuma 6 bulan. Betul ya? Dan kemudian yang namanya diploma itu kan tuh biasanya 3 tahunan juga ya? 2 tahun lah. 2 tahun ya. ya. 2 tahun. 2 tahun ini jadi 8 bulan ya?
jadi 8 bulan. Ayo semuanya, jangan ketinggalan, biar kita pakai waktu kita yang berharga. Saya sangat suka lihat anak-anak muda cepat berkreasi, bertumbuh, dan berprestasi. Biar jangan kita buang waktu kita dengan sia-sia, dengan banyak cuma duduk di sekolah tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Pakai internet tapi YouTubean terus. Iya, betul. Dan ini sebuah solusi yang luar biasa. Nah, bicara lagi sama Joy ini masih. Terus waktu sisa kamu nih ya, sekarang kamu di usia yang sekian, sudah cepat, sudah ngebut. Masih ada waktu nggak buat istilahnya main atau kerja atau buat yang lain nih, hobi dan sebagainya? Masih ada waktu nggak? Masih, saya juga kebetulan ikut organisasi sosial gitu sih. Wah, luar biasa. Dari sejak umur berapa ikut organisasi sosial? Mungkin juga 2 tahun lalu sih. 2 sekitar tahun 13. lalu. Jadi sekitar 13. Udah habis cuci piring, Wow. habis kerja cuci piring dia masuk organisasi sosial sekarang ya. Mari anak-anak semuanya, mari orang tua, jangan biarkan hidup kita itu terbuang sia-sia. Ada begitu banyak hal yang kita bisa lakukan. Seringkali kita berkata bahwa masalah saya sudah banyak. Tapi pada waktu kita melakukan buat orang lain, kita berbagi kasih, kita melakukan pertolongan atau hal-hal kecil yang bisa membahagiakan orang lain, hidup kita jadi berarti. Dan pada saat hidup kita berarti, pasti semangat, kekuatan juga bertambah. Sekali lagi, walaupun masih muda, ada banyak cara, ada banyak jalan. Umur 15 tahun sudah bisa mulai masuk yang namanya foundation. 17 tahun nanti lulus, udah dapat S1. Sekali lagi, ada banyak cara. Internet ada bukan untuk hal-hal yang negatif, tetapi itu bisa membawa kita kepada sesuatu yang positif, bahkan menguntungkan kalau kita bisa menemukan celahnya. Jadi sekali lagi, gunakan waktu, gunakan hidup dengan sangat luar biasa. Ya, buat mereka yang dulu pernah nakal, mari kita ikuti jejak daripada Miss Joy ya. Karena mereka yang nakal, mereka yang istilahnya punya ya masa lalu yang pahit, bukan berarti masa depan harus pahit juga. Betul. Tetapi biar masa depan menjadi manis buat dirinya dan buat banyak orang. Sekali lagi, saya merasakan mereka berdua muda berkarya, muda berprestasi, muda berjasa. Luar biasa sekali. Nah, kita masuk nih di penutup. Nah, mulai dari Miss Joy, mari kasih pesan panjang lebar boleh. Buat setiap yang mendengar, supaya hidup mereka bisa seperti Anda berdua. Buat saya sih begini ya, di situasi yang seperti ini banyak orang yang kesulitan, banyak orang yang memilih untuk menjadi egois dan memikirkan diri sendiri. Oke. Iya kan, banyak yang pokoknya yang penting hidup saya aman, hidup saya tenang udah cukup. Tapi sedangkan ada banyak orang yang harus ditolong, dan makanya lahirlah Start Online Learning ini karena tujuannya untuk menolong sangat banyak anak, terutama yang ada di pedalaman gitu, yang mereka nggak bisa jangkau pendidikan. Jadi buat semua orang yang masih bisa produktif, buat semua yang masih bisa berkarya, ayolah ciptakan sesuatu yang bisa berguna untuk sekeliling gitu. Dengan apa yang ada ya, contohnya ya dengan semuanya online ya, toh kita bisa karyakan yang bagus untuk bisa menolong. Luar biasa, Gitu. luar biasa. Sekali lagi diundang di startup ya. Siapa saja dari umur berapa saja, beliau ada dan menunggu kita. Nah, sekarang Joy, mau pesan apa ini buat semua yang ada di rumah? Adik-adik, Kita semua bisa melihat pandemi ini sebagai keuntungan atau sebagai suatu hal yang rugi, itu tergantung dari cara kita melihat sih Bu, dan bagaimana kita bisa menggunakan masa situasi ini untuk lebih berkembang lagi dan terus maju. Luar biasa, luar biasa. Terima kasih buat dua narasumber yang ajaib, muda, berkarya, dan luar biasa. Buat saya sekali lagi pesan adalah mari berjuang, ada jalan di mana ada usaha. betul. Sekali lagi di MMA, mertua menantu, Aku aku dong. dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita, Asia Zara, dan stay tune untuk episode spesial. Stay tune ya, sampai jumpa.